kita siapkan puji syukur 525. Mari bersukacitalah, haleluya. Janganlah lagi bersedih, haleluya. Lenyaplah kabut yang kelam, haleluya. Bersinar surya nan terang, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putranya Yesus Kristus besertamu dan sertamu juga. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari, serta segenap umat yang mengikuti perayaan Ekaristi dari rumah melalui misa live streaming ini. Hari ini kita persembahkan syukur kita kehadirat Tuhan atas berkat-Nya, atas penyertaan-Nya, atas rahmat yang boleh kita terima sejak hari-hari yang lalu, malam hari hingga pagi hari ini. Kita bangun dalam keadaan sehat walafiat dengan semangat yang baru. Karena para pemimpin rakyat tak mampu mengungguli Diakon Stefanus yang berbicara fasih dan bijak, maka Stefanus mendapat dakwaan palsu dan ditangkap. Siapapun yang tampil demi kebenaran dan memberi kesaksian tentang Yesus dan perutusannya harus mengikuti jejak sang guru, yaitu memanggul salib. Namun kita tahu bahwa Tuhan selalu setia dan bahwa siapapun yang makan rezeki kehidupan tidak akan pernah binasa melainkan beroleh kehidupan. Itulah Yesus sendiri yang menyatakan dirinya sebagai roti hidup, roti yang memberikan kekuatan, rahmat dan sukacita, keselamatan kepada kita. Mari saudara-saudari kita siapkan hati kita mohon rahmat, kemurahan, belas kasihan Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah memanggil orang yang berdosa. Kasihanilah kami umat-Mu. Kau serahkan hidup-Mu supaya kami dapat hidup. Kasihanilah kami umat-Mu. Engkau menang atas kematian dan dosa. Kasihanilah kami umat-Mu.
Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah, Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, berkat Yesus Kristus, kami tahu siapakah Engkau bagi kami. Kami mohon, semoga kami dapat percaya akan semua sabda-Mu, dan bimbinglah kami melaksanakan semua teladan yang diberikannya kepada kami. Bapa di surga, kami bawa semua saudara kami yang telah menghadap hadirat-Mu, orang-orang yang tidak kami kenal, dan terlebih juga orang-orang yang kami kenal, bahkan umat kami sendiri. Khususnya Opa Lim Chong Kang yang telah menghadap Dikau 8 hari yang lalu, serta segenap umat-Mu, sanak keluarga kami. Juga Oma Maria Eni Lengkong, limpahkanlah belas kasihan, berkat, dan kerahiman-Mu. Semoga kiranya Engkau memberikan pengampunan, kemurahan belas kasihan-Mu, agar semua umat-Mu, sanak saudara kami, Opa Lim dan juga Oma Maria, senantiasa Kau berikan istirahat yang tenang, tentram, dan damai. Segenap keluarga Kau kuatkan, dampingi, dan berikan selalu penghiburan-Mu. Dan juga kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, karena Engkau Bapa pengasih, penyayang bagi semua orang. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Amin. Mari saudara-saudari kita membuka hati mendengarkan sabda Allah. Sabda Allah dari Kisah Para Rasul. Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota-anggota jemaat ini adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria. Mereka datang bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus, tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Lalu mereka menghasut beberapa orang yang mengatakan, "Kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah." Dengan jalan demikian, mereka mengadakan suatu gerakan di antara orang banyak serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Maka mereka menyergap Stefanus, lalu menyerahkan dan membawanya ke hadapan mahkamah agama. Lalu mereka mengajukan saksi-saksi palsu yang berkata, "Orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat. Sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus, orang Nazaret itu, akan merobohkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita." Semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus. Lalu mereka melihat muka Stefanus
sama seperti muka seorang malaikat. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan dengan refren, berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Sekalipun para pemuka duduk bersepakat melawan aku, hamba-Mu ini merenungkan ketetapan-ketetapan-Mu. Ya, peringatan-peringatan-Mu menjadi kegemaranku, dan kehendak-Mu menjadi penasihat bagiku. Refren, berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Jalan hidupku telah kuceritakan, dan Engkau menjawab aku. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Buatlah aku mengerti petunjuk titah-titah-Mu, supaya aku merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib. Refren, berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Haleluya, haleluya. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus mempergandakan roti, keesokan harinya orang banyak yang masih tinggal di seberang Danau Tiberias melihat bahwa di situ tidak ada perahu selain yang dipakai murid-murid Yesus. Mereka melihat juga bahwa Yesus tidak turut naik ke perahu itu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan bahwa murid-muridnya saja yang berangkat. Tetapi sementara itu, beberapa perahu lain datang dari Tiberias ke dekat tempat mereka makan roti, sesudah Tuhan mengucapkan syukur atasnya. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila manakah engkau ada di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya." Lalu kata mereka kepada Yesus, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.
Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, segenap umat yang ada di rumah yang mengikuti misa live streaming ini. Dalam bacaan Injil hari ini, kita mendengarkan bagaimana orang-orang banyak begitu rindu. Mereka mencari Yesus. Mereka menginginkan bertemu kembali setelah pengalaman beberapa hari sebelumnya, pergandaan roti yang dilakukan oleh Yesus kepada begitu banyak orang, dikatakan 5.000 laki-laki, tidak terhitung wanita dan anak-anak. Mereka semua diberi makan sampai kenyang dan puas, sehingga mereka menginginkan pengalaman yang serupa. Tetapi ketika mereka bertanya kepada Yesus, ketika mereka bertemu di Kapernaum dengan pertanyaan, "Rabi, bila manakah engkau tiba di sini?" Yesus menjawab dengan terus terang dan tegas, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Jadi Yesus sebenarnya mengkritisi, menyinggung sebenarnya orang-orang banyak yang kelihatannya merindukan Yesus, tetapi mereka mau kenyang lagi. Sesudah mereka lapar, ya, beberapa hari mereka mau kenyang lagi. Sehingga Yesus mengatakan, kamu itu ikut saya bukan karena melihat tanda-tanda, bukan karena paham, bukan karena mengerti mujizat yang saya lakukan apa maksudnya, tapi karena kamu kenyang. Nah, karena itu Yesus mengatakan kelemahan, menunjukkan kelemahan manusiawi kita, para murid dan semua orang yang mencarinya, bahwa manusia terlalu tergantung pada hal-hal duniawi. Mencari makanan ini, makanan itu, pakaian ini, pakaian itu, kedudukan, harga diri, gengsi. Sehingga dalam Injil Matius bab 6 ayat 25, Yesus dengan keras mengingatkan kita semua, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian?" Yesus mengingatkan kepada kita, jangan terlalu macam-macam kekhawatiran kita, jangan terlalu ingin segalanya, karena segala macam keinginan-keinginan kita bukannya membawa sukacita, damai sejahtera, tapi seringkali bermuara kepada ketidakdamaian, ketidaktentraman, rasa cemas berbagai macam, karena tidak semua keinginan manusiawi kita bisa terpenuhi. Cukuplah apa yang Tuhan berikan saat itu, kita syukuri dan kita terima. Maka ketika orang-orang banyak bertanya kembali kepada Yesus, tetapi kalau begitu, pekerjaan apa yang harus kami lakukan supaya mendatangkan kehidupan yang kekal? Dengan tegas Yesus mengingatkan kepada para murid, kepada orang banyak dan juga kepada murid pada Yohanes 6 ayat 29. "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutusnya." Jadi percaya kepada Yesus yang diutus Allah, tidak lain percaya kepada Yesus sang roti hidup, sebagaimana telah dikatakannya pada beberapa hari yang lalu, "Akulah roti hidup." Nah, roti hidup ini adalah Yesus sendiri yang harus kita percaya, bahkan yang kita makan. Kita tidak hanya butuh makanan roti jasmani, tetapi juga roti rohani, yaitu roti hidup. Dan roti hidup dalam gereja Katolik itu diwujudkan atau dikonkretkan dalam sakramen Maha Kudus atau yang kita sebut Ekaristi. Karena Ekaristi adalah saat-saat yang paling indah
di mana kita bisa bertemu dengan Tuhan, di mana kita bisa merasakan kedamaian, ketentraman, kita dikuatkan. Bahkan juga sebenarnya kita dipersatukan dengan semua orang, dengan keluarga kita, teman-teman kita, dengan semua umat yang merayakan Ekaristi, baik yang ikut langsung maupun juga yang ada di rumah. Itu sesuatu yang luar biasa, persatuan yang kuat, persaudaraan, peneguhan iman bagi kita. Bahkan kita bisa saling meneguhkan, menguatkan dalam saat-saat yang penuh dengan tantangan, kesulitan seperti hari-hari belakangan ini sampai hari ini. Dunia dilanda musibah pandemi yang kita sebut virus corona. Ini sangat-sangat berbahaya. Ketika kita berjuang sendiri, ketika kita berusaha sendiri, itu tidak akan pernah bisa berhasil. Kita mesti bekerja sama, bergandengan tangan, disiplin, mendengarkan pemerintah, mendengarkan berbagai macam anjuran yang baik yang bisa menolong kita bersama. Tetapi semua itu bermuara ketika kita merayakan Ekaristi yang memberikan kekuatan kepada kita menyantap roti kehidupan, yaitu pekerjaan-pekerjaan untuk hidup yang kekal. Itulah harapan Yesus. Karena itu juga dalam Matius bab 6 ayat 27 dikatakan, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Tidak ada. Kita tidak perlu khawatir akan macam-macam hal, karena kekhawatiran bukannya menambah umur yang panjang, tapi justru membuat kita resah, cemas, tidak damai, sehingga macam-macam persoalan penyakit bisa muncul dan kita tidak punya usia yang panjang. Maka Yesus mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Mencari kerajaan Allah dan kebenarannya berarti percaya kepada Yesus, mengandalkan Dia. Hanya pada Yesus kita menaruh harapan dan kekuatan seluruh nasib kita. Dan Yesus mengatakan ketika itu akan ditambahkan, bahkan yang tidak kita minta sekalipun Tuhan berikan apa yang kita butuhkan dalam hidup. Itulah iman. Iman menaruh harapan, kepercayaan, dan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan sampai kepada hidup yang kekal. Amin. Mari saudara-saudari kita menyadari kerahiman belas kasihan Tuhan. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi, persembahan. Puji syukur 523. Puji syukur 523. Sol sol do la la sol fa mi. Bernyanyilah dengan senang, Haleluya. Sang Kristus bangkit dan menang, Haleluya. Nyanyikan Haleluya. Bangkitlah Kristus penebus, Haleluya. Bangkitlah kita ditebus, Haleluya. Nyanyikan Haleluya. Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahan kita yang diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa sumber kehidupan sejati, terimalah doa yang kami panjatkan kehadirat-Mu bersama roti anggur ini. Semoga kami layak menerima sakramen cinta kasih-Mu yang agung ini, sakramen keselamatan, dan yang memberikan peneguhan dalam persatuan kebersamaan kami setiap hari di tengah keluarga dan masyarakat dengan sesama kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Kita siapkan doa syukur agung 2.
Tuhan bersamamu. dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa. Kami memuji Dikau senantiasa, teristimewa pada pagi hari ini. Layaklah Engkau kami muliakan lebih meriah, sebab Kristus anak domba Paskah kami sudah dikorbankan dan kini bangkit dengan jaya. Tiada putus-putusnya Ia mempersembahkan diri bagi kami. Tiada henti-hentinya Ia membela kami di hadapan-Mu. Ia sudah dikorbankan dan takkan wafat lagi. Ia akan selalu hidup meskipun pernah mati. Dari sebab itu, di seluruh muka bumi umat bersukaria merayakan kegembiraan Paskah bersama segenap penghuni surga dan para malaikat yang bermadah memuliakan keagungan-Mu sambil tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang atas nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Ia Tuhanku dan Allahku. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Ia Tuhanku dan Allahku. Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Wafat-Mu kami kenang, ya Tuhan yang bangkit mulia. Datanglah umat-Mu menanti, penuh iman dan harapan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, di mana saja umat-Mu berada. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Yohanes Likuada, beserta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan saudara-saudari kami yang kami doakan hari ini, terutama segenap umat-Mu, segenap keluarga kami yang telah berpulang menghadap hadirat-Mu. Opa Lim Chong Kang, Oma Maria Eni Lengkong, dan seluruh kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Perkenankanlah kami pun Engkau terima dan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa,
dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudariku, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus Kristus jangan perhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu dan restuilah kami supaya bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Amin. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudariku, lihatlah, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang untuk datang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Saudara-saudariku, segenap umat dan segenap keluarga yang ikut misa live streaming di rumah, mari kita bersama-sama mempersiapkan diri kita, batin kita untuk menerima komuni, dan juga bagi segenap umat yang ikut perayaan Ekaristi lewat live streaming ini, kita doakan doa komuni spiritual karena kita saat ini tidak memungkinkan untuk menerima komuni. Kita doakan bersama doa komuni spiritual. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintai-Mu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiran-Mu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambut-Mu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memeluk-Mu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Dan jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin.
Saudara-saudariku, mari kita bersama-sama berdoa mohon perlindungan Allah dari wabah virus corona. Allah, Bapa pemelihara kehidupan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya, agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunlah para pemimpin bangsa dan agama, agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu, meningkatkan kepedulian dan solidaritas, serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan pengantaraan Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan mengasihi kami kini dan selamanya. Santa Maria, Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef, pelindung gereja, doakanlah kami. Malaikat agung Santo Mikael, Gabriel dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rokus, doakanlah kami. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Quirinus, doakanlah kami. Santo Edmundus, doakanlah kami. Santo Damianus, doakanlah kami. Santa Dipna, doakanlah kami. Santo Eustachius, doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, doakanlah kami. Para kudus Allah, pelindung dari wabah dan segala penyakit, doakanlah kami. Amin. Marilah berdoa. Allah, Bapa sumber kehidupan abadi, berilah kami tanda dan baptislah kami dengan Roh-Mu, agar kami dapat mengimani bahwa Putra-Mu lah pemimpin kami, yang menuntun kami meninggalkan kematian, supaya dapat masuk kepada hidup yang kekal. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Bapa dan persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga saudaraku sekalian, segenap umat dan juga semua keluarga umat yang merayakan Ekaristi melalui live streaming ini, di mana saja berada, senantiasa dilindungi, dibimbing, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Dengan ini perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, kita diutus. Amin. Selamat pagi, mari kita dengan semangat menjalani hari ini dalam iman akan Tuhan Yesus. Puji syukur 526. Sol do re mi. Alleluia. Alleluia. Kristus jaya. Alleluia. Bangkitlah Tuhan dari kubur, maut dosa dilebur. Alleluia, alleluia, Kristus jaya, alleluia. Tuhan mengundang manusia masuk rumah Bapanya. Alleluia, alleluia,
Kristus jaya, haleluya.